Perkenalkan, nama saya Jurlina, Prodi D3 Keperawatan, NIM 0120211035. Di sini saya akan menjelaskan tentang TBC paru. Definisi tuberkulosis atau TB paru adalah suatu penyakit menular yang paling sering mengenai parenkim paru. Biasanya disebabkan oleh mikrobakteri tuberkulosis. TB paru menyebar ke setiap bagian tubuh termasuk menigen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Etiologi TB paru disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang dapat ditularkan ketika seseorang menderita penyakit paru aktif mengeluarkan organisme. Individu yang rentan menghirup droplet dan menjadi terinfeksi. Ketika seseorang penderita TB paru batuk, bersin, atau berbicara, maka secara tidak sengaja keluarkan droplet nukleus dan jatuh ke tanah, lantai, atau tempat lainnya. Patofisiologi. Tempat masuk kuman tuberkulosis adalah saluran pernafasan, saluran, dan luka terbuka pada kulit. Kebanyakan infeksi TB terjadi melalui udara, yaitu melalui inhalasi droplet yang mengandung kekuman hasil tuberkel yang berasal dari orang-orang yang terinfeksi. TB adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon imunitas diferensiasi sel effector adalah makrofag. Tipe imunitas seperti ini biasanya lokal melibatkan makrofag yang diaktifkan di tempat infeksi oleh limfosit dan limfokina. Respon ini disebut sebagai reaksi hipersensitivitas seluler. Manifestasi klinis. Gejala klinis TB paru dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu gejala respiratorik atau gejala organ yang terlibat dan gejala sistematik. Yang pertama, gejala respiratorik. Batuk darah, sesak nafas, nyeri dada. Nyeri dada pada TB paru termasuk nyeri pleuritik ringan. Gejala ini timbul apabila sistem persarafan di pleura terkena TB. Gejala sistematis, demam, keluhan sistematis lain. Keluhan yang bisa timbul ialah keringat malam, anoreksia, penurunan berat badan, dan malaisia. Komplikasi hemontisis berat, pendarahan dari saluran nafas bawah yang dapat mengakibatkan kematian karena shock hipovolemik atas tersumbatnya jalan nafas. Kolaps dari lobus akibat refraksi bronchial, bronki ekstasis, peleburan bronkus setempat, dan fibrosis, pembentukan jaringan ikat pada proses pemulihan atau reaktif pada paru. Pneumotoraks, adanya udara dan rongga pleura spontan, kolaps spontan karena kerusakan jaringan paru. Penyebaran infeksi ke organ lain seperti otak, tulang, persendian, ginjal, dan sebagainya. Insufisiensi kardiopulmonar, kardiopulmonari insufisiensi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.